Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai baris dan deret geometri. Apakah kalian tahu apa itu baris dan deret geometri? Ya, jika belum tahu, mari kita bahas di sana. Pembahasan yang pertama mengenai baris geometri. Baris geometri adalah baris yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jika dalam baris aritmatika, selisih antara satu suku dengan suku berikutnya itu disebut dengan nilai beda. Sedangkan dalam barisan geometri ini, selisih antar suku diistilahkan dengan rasio dan dilambangkan dengan huruf R. Nah, ini rumus rasionya yaitu R sama dengan U2 dibagi U1 atau R sama dengan UN dibagi UN-1. Yang dimana R adalah rasio, UN adalah suku ke N, lalu UN-1 adalah suku ke N sebelumnya. U2 adalah suku kedua, dan kemudian U1 adalah suku pertama. Dan ini rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, yang mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deret geometri. Sama halnya seperti deret aritmatika yang merupakan jumlah barisan aritmatika, maka deret geometri juga adalah hasil penjumlahan dari nilai suku-suku sebuah barisan geometri. Deret geometri ini dikenal juga dengan sebutan deret ukur. Nah, ini adalah rumus deret geometri. Yang dimana Sn adalah jumlah deret suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui barisan geometri 931 sampai dengan UN, tentukan suku ke N-nya. Nah, ini dia pembahasannya, yang menghasilkan UN sama dengan 3 pangkat 3 min N. Kemudian contoh soal yang kedua,
dalam contoh soal yang kedua ini kita harus menentukan rasionya. Dan pembahasannya yaitu seperti ini. Yang menghasilkan rasionya itu sama dengan 1/2. Kemudian, contoh soal yang ketiga ini, diketahui suku ke-7 dan suku ke-10 adalah 64 dan 512. Tentukan A dan R-nya. Nah, yang menghasilkan R-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana dalam 3 soal tersebut? Apakah kurang? Nah, ini kita contoh soal yang keempat ya. Menentukan suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertamanya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, mungkin itu pembahasannya ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.